Halo, pagi semua. Pagi. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pagi, Pak. Pak. Pagi. Oke, sebentar ya. Oke, mana ya? Oke. Oke, gitu teman-teman. Kita langsung mulai aja ya. Oke, kita ketemu lagi. Kali ini kita di mata kuliah cloud computing ya. Oke, jadi untuk pertemuan ini kita masih masuk pengenalan cloud computing aja, nggak terlalu ini. Dan oke. Dan kesempatan semester ini sebenarnya kalian cukup beruntung ya, karena saya sempat kabarin bahwa kita ini nanti sebetulnya kerjasama itu, atau mungkin nanti nanti akan ada dari Bu Lina ya, atau Bu Liana, Bu Lina gitu. Nanti dia dari Google Cloud. Oke, jadi kita kesempatan nih buat belajar arsitektur dari si Google Cloud tersebut. Oke, tapi kemungkinan untuk pertemuan hari ini dia nggak bisa hadir. Oke, jadi kemungkinan nanti dia bisa hadir yang malam jam 7. Nah, nanti mungkin saya sharing ya untuk kalau kalian yang mau ikut di jam 7. Jadi kita bisa belajar tentang arsitektur ya si Google Cloud itu. Nah, oke, nanti saya masih kontak-kontakan sih. Nanti dia sempat ada mau bagi sesuatu buat kalian, tapi saya belum dikabarin. Oke, nah kita masuk ke ini ya, pengenalan cloud computing. Oke, nah ini sistem penilaian. Ini kita cloud computing ya. Absen, tugas. Oke lah, samain aja ya. Ini sistem penilaian ya. Jadi nanti seperti biasa kalau di pertemuan ini kita ada absen, ada tugas, ada mid test sama final ya. Nah, ini bobotnya. Oke, nah biasa di pertemuan kita nih kalau di saya tuh TS-nya biasa tertulis, oke. Jadi kalau AS-nya itu berupa praktek. Coba prakteknya belum berupa apa nanti saya juga belum tahu. Sesuai biarkan flow sesuai pertemuan kita aja nanti arahnya kemana. Oke, nanti saya sesuaikan. Oke, nah jadi semua ada bobotnya ya. Jadi kalau mungkin di beberapa mata kuliah sebelumnya tuh ada yang kayak absen itu enggak gitu, saya anggap apa. Tapi kalau di sini absen bobotnya 20%, tugas 20%, mid test 30%, dan final itu 40%. Oke, nah jadi persiapkan gitu kalau kalian ngerasa UTS atau AS-nya itu kurang maksimal gitu dalam mengerjakannya, berarti ya tugas kalian dikerjakan gitu kan, dipersiapkan dengan baik ya, nanti jadi tambahan nilai. Oke, sedikit aja nih mah, kita langsung lanjut. Masuk. Oke, nah ini ya cloud computing. Nah, pertama-tama apa sih yang kalian bisa bayangkan gitu ketika ngedengar si cloud computing ini? Menurut kalian apa gitu? Coba pendapat kalian dulu deh. Cloud computing itu sebuah software atau komputer di awan atau apa gitu, apapun. Application. Yuk, ada yang mau berpendapat? Menurut kalian?
Hilang. Sini ada Google. Wah, ini ada chat. Komputasi yang bisa diakses secara mobile. Oke. Ada lagi? Komputasi. Seperangkat platform, Pak, yang merupakan gabungan dari database, file system, web server, network, dan peralatan lainnya. Oke, seperangkat platform ya, berarti sebuah software gitu ya, cloud computing Ya, ini. betul. Ya, Pak. Oke, tapi isinya cukup lengkap tadi ya, mulai dari database segala macam. Oke, ada lagi? Oke. Di sini dia ada banyak nih kan, ada provider, sistem, ada Amazon Storage, ada Google, arsitektur, virtualization, application service. Oke, ini network, komputer, kategori. Oke, ada banyak ya. Ya, semuanya benar, dua-duanya. Karena baik lagi, cloud computing ini merupakan apa ya? Yang paling cepat sebenarnya perkembangannya. Kalau menurut saya dalam 5 tahun terakhir ini gitu ya. Suatu teknologi, sebuah ilmu lah ibaratnya sebuah ilmu. Yang perkembangannya itu cepat banget sebenarnya. Jadi kita nggak bisa bilang zaman dulu atau segala macam karena saya bingung nih, karena antara tahun lalu gitu atau mungkin beberapa tahun lalu dengan sekarang tuh teknologi khususnya di cloud computing ini udah berkembang cepat banget gitu sampai perubahannya tuh yang mungkin kita baru kuasain tahun lalu, tahun ini tuh bisa jadi itu udah ketinggalan banget gitu atau mungkin sesuatu yang udah hal umum gitu. Oke, nah ini awal mulai sebenarnya di sini si cloud computing ini mulanya tuh dari pergeseran media penyimpanan. Mungkin kalian semua juga udah merasakan gitu ya. Jadi udah tanpa kalian sadari gitu dalam keseharian kalian juga sudah melakukan hal ini. Jadi awalnya tuh ketika orang menyimpan data gitu ya. Kalau orang zaman dulu tuh biasa ditulis gitu kan, disimpan, diarsipin gitu kan, disiapin segala macam, lalu mulai bergeser gitu ya. Seiring perkembangan orang mulai nyimpan data tuh, entah melalui flash disk, melalui disk atau melalui ke hard disk gitu ya. Dan semakin berkembang nih teknologi penyimpanan mereka. Nah, dan sekarang orang semakin berkembang lagi nih. Jadi awal yang udah nyimpan ke flash disk segala macam, kita nyimpan lagi ke ke teknologi cloud ini nih. Nah, jadi di teknologi cloud mungkin kalau sekarang kita paling sering buat apa ya? Backup HP gitu kan. Kita kalau nge-backup data atau segala macam, saya nggak tahu sih kalian. Kalau saya sih sekarang mungkin udah taruh data semua tuh di cloud aja gitu. Jadi ketika mau install ulang HP atau mau ganti HP segala macam, saya udah nggak pusing gitu kan backup datanya itu pindahin data dulu segala macam karena data saya udah di cloud gitu, tinggal ganti HP ya udah semua data yang di cloud ulang lagi gitu. Itu mungkin ketika sekarang nih di industri game gitu ya, industri game sekarang kalau zaman dulu gitu ketika kita mau main game kita kan harus beli dalam bentuk CD, sekarang juga masih ada beberapa sih di dalam CD atau kalian download gitu segala macam, tapi beberapa game itu udah menyediakan dalam bentuk cloud gitu, jadi gamenya itu disimpan ada di cloud gitu. Jadi ketika kita mau main, ya udah nggak perlu download, nggak perlu install, gamenya itu udah siap play gitu. Jadi ketika mau pindah platform gitu ya, entah kalian mau pindah handphone atau pindah dari PlayStation ke HP gitu, permainan gamenya kalian nggak perlu download atau segala macam gitu, karena data gamenya kalian tuh ada di cloud. Udah mulai banyak sebar penggunaan si media penyimpanan, si teknologi cloud ini, karena balik lagi tadi perkembangannya gitu cepat, adaptasinya juga cukup diadaptasikan banyak gitu dengan kebutuhan kita saat ini. Jadi cukup familiar sebenarnya dengan generasi kalian nih sekarang dengan menggunakan teknologi cloud ini, bahkan tanpa kalian sadarin pun juga bahwa keseharian kalian tuh dipakai cloud gitu. Kayak backup chat segala macam, nah itu kan semua pakai cloud. Oke. Nah, dari awal pergeseran media penyimpanan ini, nggak geser.
Nah ini ya, jadi ini merupakan terbentuknya nih. Jadi si teknologi cloud ini seolah-olah gitu ya, nanti data kalian tuh bisa kalian akses dari manapun gitu ya, bahkan dari pindah-pindah negara segala macam pun nggak jadi masalah gitu. Oke, kita oh ini dulu. Nah ini ya, nah ini satu pendapat nih menurut si Stephen Griff. Ini dibilang bahwa internet ini bisa dianggap ya sebagai awan besar gitu ya. Jadi kalau tadi kita lihat apa ininya bahwa si awannya itu kita umpamakan ya komputer itu ibaratnya sebuah awan gitu ya, yang dimana semuanya tuh kita dari beberapa negara tuh bisa saling lihat gitu atau saling mengetahui gitu awan itu. Nah dari situlah istilah si komputer itu kita sebut sebagai cloud gitu. Jadi semua yang terhubung atau semua yang bisa kita lihat itu kan si awan tersebut itu mendapatkan hal yang sama. Oke. Nah ini definisinya. Ya, jadi si cloud itu awan nggak dalam bentuk awan ya. Oke, jadi computing proses komputasinya. Nah, jadi pendapat teman-teman kalian sebelumnya tuh ada dua itu, dua-duanya benar. Oke, nah jadi penggunaan komputer di sini dibilang berbasis internet. Oke, dengan sistem operasional. Oke, nah jadi sebuah komputer gitu ya, di mana dia terpusat gitu ya. Jadi seolah-olah gitu kan dia berbentuk awan gitu, yang di mana siapapun semua orang gitu ya ngelihat itu awan gitu ya dan bisa mengaksesnya lah ibaratnya. Ya udah. Oke, nah kita masuk ke cloud computingnya. Nah, si cloud computingnya ini dia ada beberapa karakter dari si cloud computing ini. Oke, nah menurut si ini ya National Institute Standard of Technology. Nah, jadi beberapa karakter dari si cloud computing ini. Pertama itu sifatnya dia adalah resource pooling. Oke, jadi si layanan cloud ini harus secara terpusat tadi ya. Jadi dia membagi sumber dayanya itu secara efisien gitu. Jadi bisa dimanfaatkan secara maksimal. Oke. Yang kedua, nah, jadi layanan cloud ini bisa dimanfaatkan secara otomatis gitu. Jadi langsung tersedia atau dibutuhkan segera on demand self service. Oke. Ketiga. Oke, nah ketiga ini berat network access. Jadi layanan cloud ini bisa kita akses dari mana aja, kapan aja gitu ya, dengan device apapun atau alat apapun. Nah, contohnya misalnya tadi kita bisa akses entah dari handphone, dari laptop, dari PC atau segala macam. Oke, ini karakter ketiga. Nah, karakter keempat. Oke. Nah, rapid elasticity. Nah, jadi si layanan cloud ini dia bisa bersifatnya elastis gitu ya. Jadi bisa naik turun kapasitasnya sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, nah misalnya ya misalnya sini perusahaan pengen ningkatin jumlah storage gitu ya dengan cepat gitu atau dilayani gitu kan. Nah, kalau kita punya server sendiri kan nggak bisa gitu ya. Kita pengen ningkatin ya udah kita harus upgrade dulu gitu. Jadi kita harus beli dulu gitu kan, beli hard disk yang lebih besar segala macam gitu kan, matiin servernya kita pasang dulu gitu. Nah, kalau mau pindahin data pindahin dulu. Setelah pindahin baru server hidup gitu. Nah, kalau si rapid elastis ini ya udah kalau kita pengen naik ya udah tinggal tambahin dalam pada detik itu juga ya udah kapasitas kita tuh meningkat. Dengan kita turunin ya tinggal turunin. Oke, nah itu karakteristik keempat. Karakteristik kelima. Oke, nah measure service. Nah, jadi layanan cloud ini harus menyediakan layanan pengukur sumber daya yang dipakai secara detail. Oke, nah karena ini sifatnya itu sifatnya cloud atau ada di awan gitu ya, kita nggak bisa sentuh langsung gitu barang fisiknya gitu, komputer kita nggak bisa sentuh langsung gitu, jadi kan kita coba bisa pantau dari jauh. Nah, jadi karakteristik kelima itu sifatnya tuh kita harus bisa tahu sumber daya yang terpakai itu sudah sampai seberapa gitu, apakah kita pakai masih sedikit gitu ya, atau kita pakai selama ini baru 10% dari kapabilitasnya atau ternyata udah hampir 100% segala macam. Nah, jadi kan lagi kita bisa tahu gitu, kapan harus menambah atau kapan harus kita turunin. Nah, jadi karakteristik kelima kita harus bisa tahu
si layanan cloud itu harus ada layanan pengukurnya. Oke, nah, macam-macam ya. Biasanya sekarang udah ini mulai dari ukuran bandwidth, storage, proses, jumlah pengguna aktif segala macam, dan bahkan udah semakin kompleks gitu ya. Jadi kita bisa ngukur lagi gitu kan jumlah karakteristik pengguna apa segala macam, bisa kita analisa segala macam. Oke. Oke, nah ini ya. Jadi ada 5. Kayak tadi ya, resource pooling, on-demand self-service, rapid elasticity, root network access, dan storage service nih. Jadi kelima ini merupakan karakteristik. Oke, nah kalau ada yang nggak terpenuhi nih, misalnya kalian punya apa ya? Kalian bikin lagi. Kalian mengakses suatu layanan gitu ya. Dibilang dia tuh layanan cloud atau segala macam, tapi ternyata resource-nya tuh terpecah-pecah gitu ya. Kalian mau ngambil data A itu harus ngambil ke sini nih. Kalau mau ngambil data B harus pindahnya tuh ke sini nih. Nah, jadi kalian tiap data tuh terpisah-pisah gitu. Terus ketika mau ada perubahan atau apapun nggak bisa gitu kan. Harus harus upgrade manual segala macam gitu. Terus mau misal kalian lagi bikin promo gitu ya, promo tanggal cantik 22 atau nanti 33 gitu segala macam, kalian mau perubahan gitu ya, trafficnya naik segala macam, nggak bisa juga. Nah, berarti ada salah satu gitu, karakteristik yang nggak terpenuhi, berarti layanan tersebut tuh belum bisa kita katakan sebagai layanan cloud computing. Oke, kita masuk ke konsep dari si cloud computing ya. Nah, si konsep dari si cloud computing ini sebenarnya ada 3. Oke, nah yang pertama ini software as a service. Oke, jadi si layanan cloud-nya ini berupa software. Oke, nah jadi si pelanggan ini udah disediakan nih oleh si cloud provider ini. Nah, jadi kita tinggal pakai aja gitu, nggak usah pusing. Nah, contohnya di sini ada si Google ya. Sekarang Google layanan namanya Google Docs ya. Oke, Google Docs segala macam itu juga sifatnya sekarang jadi udah cloud juga. Jadi kalau kalian bikin dokumen segala macam itu bisa kesimpan gitu ya. Jika kalian save itu nyimpan terhubung dengan mereka gitu. Jadi mungkin kalau kalian sharing berbagi gitu ya dengan teman-teman file sekalian gitu ya udah ketika kalian perubahan gitu nge-update tambah huruf A di detik ini juga gitu kalian simpan ya udah teman-teman kalian tahu gitu. Oh di halaman 2 kalian tambah huruf A di situ. Oke, nah ini beberapa sebenarnya jadi sifatnya tadi jadi dia udah berupa produk jadi kita tinggal pakai aja gitu ya. Yang kedua ini langsung ke SaaS aja. Oke. Oke, nah ini juga sama layanan email. Oke, lalu ini sosial media kita. Nah ini juga merupakan contoh software as a service. Oke, jadi benar-benar produk jadi yang tinggal kita gunakan. Oke, nah keuntungannya ini. Jadi kalau kita mau pakai, udah kita nggak butuh lisensi dan kalaupun ada biaya atau segala macam ya udah tinggal biaya berlangganan aja gitu. Contoh kayak Netflix gitu kan, itu kan sebuah film. Nah, ketika kita mau pakai gitu kan, kita tinggal install software Netflix, ya udah, lu mau nonton gitu kan, ribuan, puluhan ribu atau jutaan film, ya tinggal nonton aja gitu. Nggak perlu pusing masalah nyimpen datanya segala macam itu udah dikelola oleh mereka gitu. Jadi kita ya udah kebutuhan kita cuma tinggal pengen nonton aja ya udah. Jadi kita nggak perlu siapin space hard disk segala macam buat nyimpen video-video tersebut. Oke, nah ini yang kedua, platform as a service. Nah, jadi si layanan cloud-nya ini berupa seperangkat platform. Oke, nah berupa gabungan gitu ya. Biasanya dalam bentuk database, file system segala web server dan segala macam. Oke, nah jadi yang kita nikmatin itu pelayanannya. Oke, dari si layanan cloud tersebut. Oke, nah jadi di sini diumpamakan seperti kita nyewa hotel gitu ya. Kita dapat nikmatin gitu. Semua pelayanan di hotel tersebut. Oke, tanpa kita peduli gitu ya si kamar tersebut nanti kebersihannya segala macam itu ya udah kita nggak perlu, kita cuma mau pakai aja kamar tersebut. Oke. Nah si PaaS ini ya, platform as a service ini dia biasanya memiliki infrastruktur nih. Contohnya dia pengen kita
Nah, contohnya kita pengen bikin server deh, atau kita pakai nanti si Google Cloud ini. Nah, Google Cloud ini sebenarnya juga udah banyak sih, nggak cuma PaaS tuh. Si Google Cloud ini salah satunya adalah si PaaS ini nih. Nah, si PaaS ini, nah, dia udah nyediain nih kalau kalian mau ngapain gitu ya, mau bikin server, mau apa aja. Ada yang paling simple. Oke, mau koneksi gitu ya dengan layanan si Google, mau koneksi dengan Google Maps segala macam, dia udah siapin semua gitu. Jadi kalian nggak perlu nggak perlu install terlalu banyak gitu, ibaratnya tinggal config segala macam, kalian tinggal pahamin gitu ya gimana cara nge-config segala macamnya. Nah, jadi udah cuma sedikit tuh, jadi kalian udah tinggal pakai aja. Oke. Nah, ini ya, jadi dia bilang nih, sedia konektor untuk perhubungan dengan sistem di luar cloud. Nah, biasanya si platform as a service ini dia udah nyediain gitu. Ketika lo mau koneksi ke Google Maps, ya udah lu tinggal akses ke via ini secara butuh parameter apa aja udah di mereka siapin gitu. Jadi kita tinggal pakai aja udah enak. Beda dengan kalau kita nggak buat, ya udah kita harus bikin sendiri tuh, bikin service yang tujuannya mengintegrasikan ke Google Maps gitu kan. Di dalamnya kita buat lagi gitu kan, standar apa yang dibuat oleh Google Map kita harus penuhin, si Google Map butuh authentication segala macam kita harus penuhin. Nah, kalau ini dia disiapin gitu infrastrukturnya, jadi udah tinggal sesuaiin dengan si kebutuhan konektor yang dia buat, udah. Jadi si kalau kita butuh bisa Google Map ya udah connect. Oke. Nah, ini contohnya ya. Jadi kita mau pakai AWS, ada Google apa? Google Windows Azure, ada apa lagi? Google Cloud segala macam. Nah, ini tadi ya keuntungannya, jadi kita bisa fokus ke dalam bisnis proses kita gitu ya. Jadi kalau tadi misalnya kita mau fokus ke layanan pengiriman gitu ya, ya udah kita fokus ke bisnis. Gimana cara kita buat pengiriman barang tuh yang efisien, yang paling ini gitu. Jadi kita nggak perlu pusing gimana koneksi ke dalam apa Google Map-nya, gimana segala macam itu udah disiapin. Jadi si ininya. Oke. Dan kalau misalnya ada masalah gitu ya, si Google Map-nya ngasih titik salah segala macam, ya itu udah selama kita ngasih sesuai atau macam ya, dan kesalahan di mereka ya itu tanggung jawab mereka. Jadi kita kebutuhan untuk apa ya, memodifikasi atau membuatnya itu jauh lebih rendah gitu ketimbang kita buat sendiri. Oke, nah ini yang ketiga, infrastruktur as a service. Nah ini jadi jauh bukan jauh lebih di bawah lagi, jauh lebih apa ya, lebih bebas ya, lebih ke bottom lagi deh sebenarnya. Kalau tadi kan si platform as a service kita sebagai user udah tinggal pakai gitu ya, nggak perlu pusing segala macam, pokoknya tinggal pakai selesai. Nah, kalau si platform as a service kita udah dapat nih layanannya gitu ya, tinggal kita gunakan atau kita perlu ada modifikasi nih supaya layanan yang mereka punya tuh sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, terakhir ini infrastruktur as a service ini sebenarnya mereka cuma ngasih kebebasan gitu. Lu butuhnya seperti apa, ya udah mereka akan siapin ya. Contohnya di sini, misalnya si Google Cloud ini dia nyediain nih beberapa unit komputer gitu ya. Lu tinggal siapin aja mau butuh storage-nya berapa, memorinya berapa, dan itu segala macam. Oke. Nah, tinggal nanti mereka yang siapin gitu. Kita tinggal sesuaiin aja dengan kebutuhan kita. Oke, nah di sini dianalogikan seperti nyewa komputer kosong gitu ya. Nah, jadi ketika tadi kita bilang tadi kebutuhan kita mau komputer segala macam, udah di dalamnya tuh masih kosongan sama sekali gitu, nggak ada apapun. Jadi kita sendiri yang ngatur. Nah, kalau tadi platform service itu kan udah ada tuh, udah dikasih komputer, udah ada software-software di dalamnya, udah tinggal kita gunakan gitu ya, si software-software yang udah siapin. Kalau di sini benar-benar komputer kosong, jadi isinya tuh ya udah suka-suka kita gitu, selama apa yang kita minta itu sesuai permintaan dengan kebutuhannya. Oke, ini contohnya ini juga sama kayak Google Cloud segala macam, ada Amazon, pokoknya semua layanan cloud itu biasanya menyediakan si infrastruktur as a service ini. Oke, nah si IaaS ini ya, atau infrastruktur as a service ini biasanya dia ada pilihan virtual machine. Oke, jadi ketika kita pilih ini, biasa kita pilih dulu nih, mau operating sistemnya apa gitu kan, layanan tadi kebutuhannya apa, dan biasa itu udah berupa paket.
Gitu ya. Jadi baik lagi sih mereka baik lagi ke apa? Ke karakteristik ke tadi ya karakteristik dari si layanan cloud. Biasanya tuh ada elasticity jadi baik lagi biasa tuh disiapin sebebas-bebasnya gitu ya. Mau pilih paket yang udah di mereka siapin juga boleh, mau modifikasi tersendiri gitu ya, mau pilih suka-suka juga mereka pasti siapin segala macam. Oke, nah kemampuan meningkatkan computing. Oke, dan di sini oh ya, nah biasanya pun juga tadi karena sekarang masih berkembang gitu, ketika kita install biasanya di-stain juga nih untuk apa tool untuk ngeproses data. Oke. Nah ini keuntungannya, jadi kita nggak perlu apa bikin bikin server, ya siapin server secara fisik gitu ya. Jadi kita cukup konfigurasi virtual gitu ya ke dalam si itunya ya udah gitu. Ketika Anda mau perubahan segala macam pun tinggal konfigurasi aja gitu. Kayak tadi ibaratnya kalian mau nambah memori gitu ya udah kalian tinggal update di komputer virtualnya kalian pilih gitu ganti memorinya. Entah mau lebih besar atau kalian mau perkecil segala macam. Tapi kan kalau kalian beli komputer fisik ya udah baik lagi kalian perlu beli RAM yang baru gitu ya. Ukurannya lebih besar lalu ya kalian pasang. Oke, nah ini jadinya ini ya secara ini si layanan cloud. Jadi dia ada 3, ada SaaS, software as a service, ada PaaS, platform as a service. Yang ketiga itu ada IaaS, yaitu infrastructure as a service. Nah, biasa balik lagi si SaaS itu bisa berupa aplikasi jadi gitu ya, dalam email atau segala macam. Nah, di mana ya udah kita tinggal pakai aja gitu, consume. Nah, si PaaS ini jadi mereka biasanya menyediakan nih entah dalam aplikasi development, dalam pembuatan web atau streaming segala macam ya udah kita tinggal buat kebutuhan bisnis kita di dalam aplikasi yang disiapin itu. Nah, kalau si infrastruktur ini ya udah siapin dari awal yang mulai dari casing, networking segala macam. Nah, jadi di sini dia migrate gitu. Kalau kita udah punya gitu ya udah kita tinggal migrasi datanya. Kalau belum ada sama sekali udah tinggal buat dibuat di dalam infrastruktur. Sorry, bener migrate ya, karena dalam pembuatannya pun biasanya kita udah siapin dulu gitu, di dalam lokal kita segala macam, baru tinggal kita pindahin gitu dalam si infrastrukturnya. Oke, nah beda kalau si PaaS-nya kita benar-benar buat menggunakan si platform yang dia siapin ya. Nah kalau si migrate ini udah kita biasanya udah entah udah punya gitu ya, entah udah berjalan atau kita baru buat dalam komputer kita mau naikin gitu dalam ini, ya kita pakai si infrastruktur ini. Oke, nah ini 3. Jadi tinggal apa? Tinggal kalian skemain atau nanti sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalian butuhnya itu seperti apa gitu. Kalian coba butuh aplikasinya kalian lihat ini udah mencakup kebutuhan bisnis kalian gitu. Ya udah pakai aja sih aplikasi yang mereka punya gitu. Si PaaS ini jauh lebih enak dan jauh lebih cepat kita dalam pembuatannya. Oke. Pengelompokan cloud wah juga. Oke. Ada yang mau nanya dulu sampai sini? Ada apa di chat, Pak? 100%. Pak, saya boleh nanya nggak, Pak? Oh iya. Nanya apa tuh? Ya, itu dulu ya yang di chat. Oh, Saya tinggal baca. oke. Jadi kan misalnya kan ada provider ya kan, dia nyediain dedicated server sama colocation server. Itu bedanya apa ya, Pak? Kalau saya lihat dari spesifikasinya, kalau misalnya dari providernya itu kalau dedicated server itu dia apa ya, ngejelasin spesifikasinya gitu kayak RAM-nya berapa, traffic-nya berapa gitu, CPU-nya apa gitu. Kalau dari colocation server nggak dijelasin gitu, cuman kayak ngejelasin power supply-nya doang gitu. Itu bedanya apa ya, Pak? Dedicated server sama colocation. Colocation sama waduh ini apa? Masuk ke layanan cloud semi sih itu sebenarnya. Oke. Jadi sebenarnya itu lebih masuk ke ini ya, layanan infrastruktur as a service. Nah, cuma
Pembedanya itu biasanya colocation sama dedicated ya. Dedicated itu biasanya tuh hampir sama sebenarnya kayak layanan cloud ini. Jadi si dedicated itu disiapin tuh satu server itu khusus buat kalian. Oke, jadi misalnya satu buah komputer, nah dijelasin tuh komputernya ini RAM-nya berapa, hard disk-nya berapa, space-nya berapa. Nah, itu semua si server itu ya udah si satu full server itu disewakan khusus untuk kalian. Oke, nah itu sama kalau ke layanan cloud ini dia akan ketika kalian request dia akan buatin gitu satu buah komputer nanti khusus buat kalian. Nah, kalau co-location itu biasanya satu komputer itu disewakannya rame-rame. Jadi ketika saya punya komputer nih, punya hard disk 100 giga gitu, RAM segala macam. Nah, tapi yang pakai itu nggak cuma kamu, gitu. Paling kamu saya bagi gitu. Kamu punya akses 10 giga gitu segala macam. Nah, tapi di dalam komputer saya itu yang nyewa nggak cuma kamu gitu. Mungkin ada 10 orang, ada segala macam. Nah, jadi biasanya tuh udah diikat karena ini komputer pakai rame-rame gitu ya. Biasanya udah saya atur nih OS-nya pakai Linux, sistem segala macam udah dipakai gitu. Terus aksesnya itu kalian juga terbatas karena kalian nggak mungkin bisa akses ke sampai level bawah gitu ya karena ada perubahan yang kalian buat ya bakal ngaruh gitu ya ke penyewa yang lainnya. Nah, jadi biasa akses kalian itu terbatas. Tapi kalau dedicated itu full satu komputer itu buat di kalian sewain ya udah kalian bebas gitu dalamnya mau kalian instalasi apa, mau kalian upgrade segala macam, mau akses secara root kalian mau perubahan apapun, ya itu sebenarnya hak sepenuhnya itu di milik kalian. Jadi kalian lebih bebas. Oh iya, jadi kalau itu jatuhnya sharing ya. Iya, jadi sharing tapi ya balik lagi sesuai kebutuhan. Kalau kalian emang nggak ada akses kebutuhan sampai ke apa ke root segala macam gitu, cuma mau aplikasi kalian tuh misalnya apa ya aplikasi sederhana gitu, nggak perlu ada perubahan sampai proses asinkronis segala macam. Nah, asinkronis kan biasanya tuh butuh akses ke root segala macam tuh. Nah, ya udah gitu, pakai yang sewa aja nggak apa-apa, pakai sewa rame-rame tuh biasanya cost-nya tuh jauh lebih murah gitu. Bisa 10% bisa nggak ya? Ya mau tergantung sih, tergantung layanan, tapi bisa cost-nya tuh jauh sangat lebih murah gitu ketimbang kalian tadi pakai dedicated. Kalau pakai dedicated, ya satu server itu kalian sewa dan biasanya itu dia per bulan. Nggak mau sampai apa kalau yang tadi colocation itu biasanya dia berani sampai per tahun segala macam. Mau menambahkan, Pak? Oh iya, silahkan. Yang saya tahu sih bedanya colocation dan dengan dedicated itu, kalau dedicated itu komputer, hardware, perangkat-perangkatnya mereka yang menyediakan, Pak, providernya. Sementara kalau colocation servernya itu setahu saya kita sendiri yang menyediakan perangkat kerasnya, kita titipkan di sebuah provider gitu, Pak. Nah, kita tinggal bayar konsumsi listrik, bayar internetnya, kurang lebih seperti itu, Pak. Itu yang saya baca dari hexabyte.com gitu, Pak. Oh iya, ada juga yang seperti itu. Jadi itu sebenarnya baik lagi sih, Tergantung tergantung providernya provider. berarti ya, Kak, Iya, ya? kalau providernya deket, dibilang deket juga ya. Kalau dari satu daerah gitu, mungkin ada menyediakan seperti itu bisa juga sebenarnya seperti itu. Tapi saya sih apa numpang kayak gitu ya bukan apa underestimate ya apa ya kurang 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 apa ya kurang yakin gitu dengan balik lagi ke pertanyaan pertama tuh masalah si cloud ini bisa uptime atau enggak. Nah biasanya kalau yang dekat atau segala macam ya nggak tahu ya pengalaman saya sih ya tapi ya sekarang tuh sering down servernya atau segala macam terus tiba-tiba bisa kalian apa down nggak bisa diakses atau apapun kan kalau lagi apa entah lagi minggu lagi apa sih itu mungkin lagi traffic lagi bagus-bagus segala macam kan agak sayang juga gitu ibaratnya. Tapi kalau dari itu ya jadi lebih prefer yang apa udah yang punya nama yang lebih terjamin lah ibaratnya segala macam. Oke, nah sebenarnya ini masuk ke layanan cloud, masuk Mas masuk sih sebenarnya, ada beberapa yang enggak gitu kan. Tapi kayak tadi tuh si Solo itu kan, kalau kita masukin apakah ke karakteristik cloud computing gitu ya, sebenarnya ya semi gitu, sebenarnya cuma beberapa syarat doang yang masuk ke dalam syaratan si cloud computing ya. Beda kalau tadi si dedicated itu kan full semuanya. Nah itu bisa masuk ke
layanan cloud computing. Oh iya Pak, satu Oke. lagi Pak, boleh ya? Iya, silahkan. Ya gini, jadi kan biasanya kan providernya kan nyediain kayak VPS biasa gitu yang buat yang spek-spek kecil lah, yang kayak 1 core 2 giga atau 2 core 2 giga gitu, yang buat Linux atau install Windows Server yang kecil-kecil lah gitu. Nah, itu kan otomatis ngambil dari dedicated server ya kan, ya istilahnya apa sih namanya ya? Kalau setahu saya subnetting kalau nggak salah ya, pemecahan jaringan. Jadi setiap VPS itu punya IP-nya masing-masing gitu, diambil dari dedicated server gitu. Itu cara kerjanya gimana Pak? Saya penasaran. Setting cara itunya itu lebih ke arah apa, ranah server sih. Sebenarnya biasanya sih mereka udah punya apa, kita sebutnya apa ya, bot ya, kayak bot lah. Nah tuh ada yang jawab tuh di apa, di kuliah jaringan. Sebenarnya sih biasanya tuh udah apa, di bagian server lagi, di bagian orang jaringan itunya tuh biasanya mereka udah punya bot tuh, ketika kalian pilih tadi segala macam tuh, ya si botnya itu bakal ngebuatin tuh tadi, entah dia nge-subnetting mulai dari pembuatan, jaringan, entar dibuatin pembagian segala macam, kurs pembuatan user segala macamnya, itu sebenarnya udah ada aplikasi, udah ada orang yang buat gitu untuk aplikasi itu, jadi dia nggak dibuatin satu-satu tuh biasanya, makanya jadi proses itu sebenarnya cepat. Oke, kita perlu gimana ya, kita perlu tahu atau enggak, ya sebenarnya sih bagus kalau tahu gitu ya, tapi biasanya ya udah otomatis jadi gitu ya, tinggal pilih kayak tadi kan kita pilih rekrut segala macam, nanti mereka yang apa, si bot lagi ya, si apa ya, si itu yang ngebuatin di segala macam, nge-subnetting segala macam, ya udah kita tinggal pakai gitu. Oke, lebih seperti itu, tapi kalau botnya pengerjaan dia membuatnya seperti apa, nah itu kudu di apa, bukan kudu dibedah satu persatu, karena pasti itu akan banyak prosesnya gitu ya, mulai dari jaringannya, pembagian komputernya, pembagian hak aksesnya, pembagian permission segala macam. Nah, itu semua satu-satu tuh pasti diaturin. Oke, nah sekalian tadi ya berarti terjawab tuh si mana, si Ahmad Hidayat, kalau cloud itu memiliki uptime 100%. Men Sebenarnya secara apa, secara teori sih 100%, cuma ya balik lagi, kita apa, hal-hal nggak terduga kadang itu suka terjadi sih, kadang, mereka maintenance gitu ya, bisa selama 1 jam segala macam itu, minor terjadi, cuma mungkin dalam 2 tahun atau dalam 1 tahun itu suka terjadi, dan biasanya tuh juga mereka nggak lama kok, 15 menit atau segala macam, dan biasanya informasi jauh-jauh hari segala macam, dan apa ya, pembuatan traffic, server dilempar, dibagi gitu. Jadi ketika penggunaan layanan cloud, nah enaknya ini ya, kalau tadi kan kita apa, ke satu server gitu, server kalian tahu gitu, misalnya server kalian ada di Tangerang gitu, terus Tangerang misalnya lagi maintenance segala macam, ya udah berarti komputer kalian mati gitu kan selama 15 menit gitu. Nah, tapi kalau di beberapa layanan cloud itu, biasa server kalian tuh dipindahin gitu, yang ada di Tangerang ini akan dipindah akses sementara gitu, misalnya dipindah ke Jakarta segala macam, entah ketika udah selesai baik lagi gitu, dibalikin lagi gitu ketika ada proses. Nah, jadi persen lah, hampir jarang terjadi gitu kalau ada hal-hal yang nggak terduga, dan itu pun minor sebenarnya. Jadi lebih tinggi gitu kalau kalian pakai layanan cloud ini, uptime kalian itu, timbang kalian pakai server sendiri gitu. Kalau server sendiri ya baik lagi, ketika nanti kantor kalian mati lampu, nggak ada backup, atau oke lah nyalain genset segala macam gitu ya, atau ada bencana alam gitu, ibaratnya amit-amit gitu ya, jadi bencana alam gitu kan, mau nggak mau kan mati gitu ya segala macam. Nah, kalian penyediaan backup-nya tuh ya jauh lebih sulit. Kalau kalian menyediain ya berarti secara nggak langsung kalian cost 2 server gitu ya, untuk menyediain komputer, server asli kalian dan server backup-nya. Tapi ketika menggunakan layanan cloud, biasanya itu semua udah jadi apa,
jadi fitur, jadi kelebihan gitu. Ketika kalian menggunakan layanan cloud ya udah kalian nggak usah pusing gitu. Ketika nanti terjadi trouble, terjadi bencana alam segala macam, sebenarnya mereka yang udah mempersiapkan hal itu. Nah, jadi tujuannya baik lagi di layanan itu ya buat ngebantu kalian gitu. Ketimbang kalian pusing gitu kan, mikirin infrastruktur segala macam, server segala macam, kalian jadi mumet, kalian belibet sendiri gitu ya buat mikirin infrastrukturnya aja udah ruwet gitu kan. Gimana kebutuhan bisnis kalian, gimana kalian ibaratnya mau nyari profit segala macam gitu kan lebih panjang lagi. Nah, mending ya udah untuk masalah infrastruktur segala macam pakai layanan si cloud ini kalian udah trust gitu ya terus segala macam udah terjamin ya udah kita tinggal fokus tinggal ke bisnis proses kalian, tinggal fokus ya gimana caranya gitu kan kalian cari cuan segala macam. Oke, itu ya. Jadi baik lagi tujuannya si Google Cloud. Tujuan si layanan cloud ini ya untuk mempermudah kalian gitu, khususnya di infrastruktur. Oke, nah kita masuk ke pengelompokan cloud. Jadi sebenarnya ini aja sih cloud ini. Jadi ada public ini bisa disediakan untuk umum. Oke, jadi pengguna tuh bisa tinggal regis gitu ya, atau kalau ada fee-nya berarti dia tinggal bayar untuk langganan gitu ya, untuk layanan yang ada. Ya udah gitu. Tinggal setelah itu udah tinggal pakai. Oke, contohnya ya udah aplikasi sekarang beberapa gitu ya, kayak sosial media gitu kan, Google gitu ya, Google Drive segala macam. Google juga bisa ada yang bayar, ada yang gratis. Oke, nah ini untuk beberapa. Nah, makanya dan biasanya nih untuk ke layanan cloud ini bukan biasanya sih, setahu saya sih semuanya itu berbayar. Makanya kalian beruntung banget di semester ini karena kita hari ini ada nanti coba aja dinego sama itu ya. Tapi setahu saya itu semua layanan cloud itu berbayar gitu. Jadi kayak kalian di sini punya kesempatan belajar langsung gitu ya ke teknologi si Google Cloud-nya, bisa buat segala macam itu, mau buat virtual server segala macam, kalian mau buat akses mungkin nanti lebih jelas dijelasin ya. Oke. Nah ini keuntungannya tadi kita nggak perlu investasi, maintenance segala macam, nggak usah pusing gitu ya, update segala perubahan gitu, semua apapun ya udah cuma tinggal pakai ya kan, apapun yang mereka kasih gitu, mereka update perubahan segala macam ya udah kita tinggal gunain aja gitu, atau kita tinggal bayar langganan. Oke, nah kerugiannya ini tergantung kualitas dari internet kita. Terus kedua, nggak semua provider itu menjamin keamanan data. Nah, sebenarnya ini untuk masalah keamanan ini sebenarnya hampir isu gitu di semua layanan cloud ya. Baik lagi, mereka bisa menyajikan gitu ya layanan data kalian aman, data kalian pasti segala macam ya di dalamnya ya siapa yang tahu. Ini sebenarnya hampir isu gitu ya untuk masalah trust gitu ke dalam layanan cloud. Mungkin nanti akan dibahas lebih dalam untuk masalah keamanan. Karena ya baik lagi layanan cloud ini mereka bisa mengatakan apapun gitu ya, layanan kita pasti terjaga segala macam. Tapi ya jauh di dalamnya kita nggak bisa memastikan juga gitu ibaratnya. Oke, yang kedua ini private cloud. Jadi untuk memenuhi kebutuhan internal atau perusahaan. Oke, nah biasanya ini dalam bentuk ini kalau dalam bentuk SaaS ini misalnya ada web application internal segala macam. Nah untuk dalam ini platform service ini dia nyediain web server itu dalam bentuk internal. Nah dalam bentuk IaaS ini biasanya kita dikasih sebuah bentuk virtual machine gitu yang bisa kita request sesuai kebutuhan. Oke. Nah, keuntungannya sebenarnya baik lagi. Jadi ketika kita misalnya ini kita bisa atur sendiri gitu. Kita bisa install security-nya bisa kita atur gitu ya. Entah kita mau perubahan apapun gitu bisa kita atur sendiri gitu. Misalnya kita takut data kita segala macam karena ini komputernya juga kita punya akses penuh gitu. Jadi kita bisa kelola lebih jauh, lebih powerful gitu ya.
Ketimbang si public itu kan kita akses dibatasin gitu, kita nggak bisa akses terlalu dalam gitu ke dalamnya. Oke, nah ini bisa kita tadi ya kalau diakses secara internal berarti jauh lebih hemat bandwidth karena dia secara lokal gitu sifatnya. Dan tiga tadi kalau sifatnya lokal tadi ya nggak terganggu oleh koneksi internet. Oke, ini kerugian. Jadi kalau lokal berarti kalian harus siapin sendiri gitu ya, entah mulai dari bentuk jaringan, dalam bentuk server segala macam. Oke, dan berarti kalian juga butuh tenaga kerja tuh, butuh tim IT ya untuk maintenance atau untuk perubahan segala macam. Oke. Waduh. Yang ketiga ini hybrid, jadi dia gabungan publik sama si privat. Oke, nah biasanya tuh diimplementasikan suatu perusahaan jadi sifat publik ini. Sifatnya kita bisa atur beberapa yang sifatnya publik, jadi beberapa yang sifatnya privat. Mana ya? Nah, keuntungannya ini jadi tadi kayak sifatnya ini. Sebenarnya sama kayak dia merupakan dua-duanya ya, gabungan si privat sama si publik. Jadi keamanan bisa kita lebih tingkatkan gitu dibandingkan publik karena datanya bisa kita kelola gitu. Mungkin data-data yang apa sifatnya konfidensial segala macam itu nggak bisa diakses secara publik segala macam gitu ya. Jadi kalau sifatnya yang data lebih umum atau apapun ya udah bisa diakses secara publik segala macam. Jadi kita bisa bebas pilih gitu kan tadi mana yang mau di-share secara publik yang bisa diakses secara publik ataupun yang secara privat. Oke, nah ini kerugiannya. Jadi karena membutuhkan integrasi, jadi biasanya tuh kerjaannya itu jauh lebih kompleks gitu ya. Karena buat mengintegrasikan gitu ya, gimana caranya ketika yang online atau kirim ke publik gitu atau publik ke kirim itu saling terhubung. Saling update gitu ibaratnya, jadi nggak ada miss gitu ya antara karena tadi sifatnya ini hybrid takutnya ada yang miss gitu ya ketika lagi offline perubahan segala macam yang publik nggak tahu atau publik yang ngasih data masih data yang udah terlalu lama segala macam jadi ada miss. Iya, misalnya gitu ada misalnya miss, nah jadi untuk integrasinya itu jadi butuh proses lebih gitu ketimbang yang publik dan juga privat. Oke, ini ada keempat, community cloud. Community cloud ini dibangun secara eksklusif atau biasa itu ada komunitas tertentu. Jadi dia ngebuat gitu karena jadi ada beberapa sekumpulan orang ya udah karena dia memiliki perhatian satu hal ya udah dia kembangin tuh bisa dalam bentuk komunitas. Nah, bisa dipelihara oleh dalam sebuah organisasi gitu atau pihak ketiga. Nah, keuntungannya itu biasanya kita buat itu enak karena biasanya ketika kita lagi buat itu bisa enaknya ada komunitasnya nih jadi ada orang punya kepentingan sama gitu ketika kita ada bentrok ada masalah atau ada isu segala macam ya udah sharing aja gitu ke komunitas mereka biasa kalau ada yang mungkin menemukan masalah yang sama atau menemukan itu ya bisa saling sharing gitu bisa nemu solusinya itu jauh lebih cepat. Oke, yang kedua itu ya udah berarti ada plus minus gitu misalnya hal B kita nggak suka gitu tapi ada kebutuhan dari orang lain gitu komunitas lain tuh dia butuh banget gitu hal B ya udah kita mau nggak mau harus terima gitu ya karena ini dibuat atau layanan ini dipakai untuk satu buah komunitas itu atau apalagi kalau sampai berbagi sumber daya mau nggak mau terima. Oke, nah itu sekilas tentang apa tadi kita ada 3 poin ya tentang karakteristik dari si cloud computing. Jadi ada 5 ya. Jadi memastikan ada si resource pooling, on-demand self-service, rapid elasticity, network access, dan managed service, lalu tentang konsep dari si cloud computing itu sendiri, yaitu dia ada 3 nih. Mana dia? Nih ya, si software as a service, platform as a service, sama infrastructure as a service, dan terakhir itu adalah pengelompokan cloud. Mulai dari public, privat, gitu ya, hybrid, dan juga terakhir komunitas. Oke, sampai sini ada yang mau tanya? Sama nanti ya, jangan lupa jam 7
Oh, ini dia. Oh ya, oke. Ini saya share di ini. Nanti malam itu kalian udah dibagi linknya nggak sih? Link Zoom meetingnya? Atau kalau nggak kita bikin grup deh ya. Nanti kalian apa? Buat kelompok, buat grup, buat grup entah mau WA atau Telegram, nggak masalah. Itu nanti coba invite saya ya. Nah ini saya share juga. Nanti kalau udah ada grupnya saya share lagi di situ. Oke, nah ini titipan nih buat kalian yang mau apa? Nanti join si apa Google Cloud ini. Jadi saya sih amat rekomendasikan karena sifatnya gratis, oke. Dan untuk akses si layanan Cloud ini itu berbayar, oke. Jadi udah cukup mahal. Jadi kapan lagi gitu ya? Ada bisa kesempatan gratis gitu untuk lo mempelajari di Google Cloud ini. Oke, nah jadi nanti kalian isi dulu itu kayak buat form registrasi data. Oke. Biasanya sih si Google ini dia tuh cukup apa, cukup enak gitu setahu saya, cukup cukup lengkap gitu. Biasanya dia ada video tutorialnya, ada step by step gitu mau mempelajarinya. Jadi bisa kalian tonton berulang-ulang gitu ataupun gitu ketika praktis, dan sekarang juga suka ada latihannya gitu. Mungkin kalau di apa mata kuliah kita kayak di Solo Learn lah, mungkin Solo Learn lebih lebih kompleksnya lagi gitu ya. Jadi kalian bisa sekaligus gitu ya, nonton, belajar, sekaligus coba praktek gitu pembuatannya. Oke, mungkin nanti lebih detailnya bakal lebih dijelasin nanti jam 7 ya kalau yang mau hadir. Link Zoom-nya itu nanti saya share juga deh di grup. Oh, udah submit lah. Mulai nunggu token dibuka. Oh. Oh, oke, oke. Oh, berarti udah itu tinggal belum dibagiin token buat aksesnya ya. Oke. Oke, nanti ya dibuatin grup WA. Nanti saya share juga kalau misalnya belum tahu link Zoom-nya, nanti juga saya bagi ke grup. Oke, nah untuk formnya berarti kalau yang udah isi ya udah nggak usah isi lagi. Yang belum aja, mungkin yang waktu itu belum sempat atau belum ngeh dan sekarang mau join jadi belum terlambat. Kalian bisa join. Oke. Condition. Oh iya benar, Quick Labs. Oke, ini udah join belum? Nggak bisa. Sebentar, saya join deh. Oh. Oke. Oke, nanti saya share di grup ya untuk link Zoom sama link apa nih, link registrasinya buat yang belum. Oke, kalau gitu sekian untuk apa pertemuan hari ini.
Ya aja, nanti berarti kita ketemu lagi nanti jam 7 ya buat yang mau join atau segala macam. Dan itu absen hari ini saya absen semua, oke, tenang aja. Karena belum saya bagi-bagi karena kita ada berapa kelas tadi ya? Ada 6 ya. Iya ada 6 apa ada 8? Oh, 4 deh, sorry. Materi cloud, iya, informatika sama SI ada 4 semester 6. Belum saya ituin. Jadi untuk hari ini saya anggap absen semua ya. Thank you semuanya. Kita ketemu lagi nanti jam 7. See you. Bye. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.